Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal hari ini 27 Juli 2021 sampai dengan besok ya, 28 Juli 2021 hari Rabu. Jadi sekarang hari Selasa 27 Juli 2021 tanggal jamnya jam 1.15 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Ini part kedua ya. Jadi saya sudah bahas part pertama 8 saham. Ini saya bahas part kedua 8 saham yang berikutnya ya. Nah, jadi saya langsung bahas untuk analisa saham hari ini untuk DMMX ya. Jadi DMMX dia hari ini masih lanjut naik ya. Jadi uptrendnya dia masih super strong ya. Dia walaupun koreksi dia 1-2 hari ya maksimum ya. Kemudian naik lagi ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2800 dan 2600. Kalau misalnya sudah kena ya. Kalau mau buy lagi ya tunggu ke garis berikutnya ya. Jadi nanti kalau naik lagi ke atas 3000 buy gitu ya. Naik lagi ke atas 3200 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi saya kasih target, ada kemungkinan kalau di MMX ini ya, kalau lihat dari pergerakannya kemungkinan target berikutnya ya saya gambarkan di 3800 ya. Jadi belinya setiap kelipatan 200 saja ya. Mudah-mudahan sampai target 3800. Jadi yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop. Kalau sudah kena trailing stop, kalau mau buy lagi, nanti tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3000 buy lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Yang mau buy on weakness masih tetap sama ya, tunggu aja di sekitar area 2100 sampai dengan 2200. Kalau misalnya dia koreksi ke bawah 2200, kita tunggu kalau dia berhasil naik lagi rebound ke atas 2200 barusan buy. Kalau dia belum berhasil rebound ke atas 2200, ada kemungkinan dia akan turun terus ya ke bawah ya. Saya nggak nyarankan tunggu di area bawah ini lagi ya, karena kalau sudah di bawahnya 2100 turun lagi, kemungkinan ya turunnya sampai dengan 1600-an ya, lumayan dalam ya. Ini area konsolidasi atau area sideways sebelumnya yang di sini ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya, jangan sampai nanti sudah untung nggak pasang trailing stop, keuntungannya bisa hilang ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh, yang buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya di 2800 dan 2600. Tapi buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik lagi ke atas 3000 tambah lagi, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi, dan seterusnya ya. Saya nggak tahu sampai kapan ya, entah ini karena dia mau right issue atau ada akuisisi atau penerbitan repo dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, saya nggak baca beritanya, terus terang aja. Yang pasti kalau mau beli ya belinya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 3000 tambah lagi, naik lagi ke atas 3200 tambah lagi, dan seterusnya. Itu untuk DMMX ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini untuk DMMX. Berikutnya untuk BRPT. Jadi BRPT ini dia naiknya lumayan tinggi ya. Mungkin aja sentimen dia masuk LQ45 ya. Karena hari ini ada dua saham yang masuk ke LQ45 ya. Yaitu kalau salah BRPT ya. Jadi saya perhatikan dulu ya. Jadi untuk daftar LQ45, BTPS dan TTRA dia keluar ya. Untuk periode Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022. Jadi yang masuk anggota baru untuk indeks LQ45 BRPT TINS ya. BRPT dia juga masuk ke dalam indeks 30 ya, IDX 30 ya. Jadi dia juga masuk ke indeks 80 ya, IDX 80 ya untuk BRPT ya. Jadi ada kemungkinan juga karena sentimen itu jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Harusnya sudah pasang trailing stop ya di 865 ya. Dan 880-an ya. Seperti itu ya. Kurang lebih ya. Kemudian kalau yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira di mana? Kalau mau buy weakness sih tunggu aja sekitar area sini ya. Ini di sekitar area 830 sampai dengan 850-an lah ya. Ini bagi yang mau buy on weakness ya. Tunggu sekitar 830 sampai dengan 850 ya. Ini saya kasih garis merah aja sebagai acuan ya. Ini kurang lebih 830 sampai dengan 850 kalau mau buy on weakness. Jadi buy-nya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 850 buy. Naik lagi ke atas 855 buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 850 tambah lagi ya. Kalau yang mau buy sekarang boleh nggak maksudnya untuk BRPT? Mau buy sekarang sebenarnya sih ya.
Kalau mau buy sekarang, kalau kita perhatikan Fibonacci retracement ya, ini saya tarik dari swing low sini ke swing high-nya ya. Kalau dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, dia sebenarnya sih masih resiko ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia akan berusaha untuk sudah berhasil breakout ya. Dia sudah berusaha untuk berhasil untuk bertahan di atas 880 ya. Jadi dia hari ini sudah berhasil breakout ke atas 61,8%. Hanya testing ya, apakah dia mampu bertahan di atas 880 atau enggak ya. Jadi belinya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 910 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 945 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas Fibonacci retracement 50% di atas 965, maka kemungkinan besar target berikutnya kurang lebih sekitar 1040 ya. Jadi untuk BRPT belinya bertahap aja, pasang stop lossnya di 865 ya, maksimum di 830. Kemudian dia kalau naik lagi ke atas 910 tambah lagi, naik lagi ke atas 945 tambah lagi ya. Atau kalau dia berhasil breakout ke atas 965 ya, tambahnya ya. Jadi di Fibonacci retracement 50%. Kalau dia selama bertahan di atas 965, maka target berikutnya adalah 1040-an ya. Itu kurang lebih untuk BRPT ya. Kalau dia masih naik lagi pas start di atas 1040, nanti kalau naik lagi ke atas 1075 tambah lagi ya. Target price berikutnya 1120. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya gambarkan ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Dia intinya masih testing ini ya, 880 ya. Kalau berhasil bertahan di atas 880 cukup bagus ya untuk BRPT ya. Oke, berikutnya untuk BBYB ya. Jadi sebelumnya saya pernah sebut power weakness untuk BBYB di area 494 sampai 520 ya. Hari ini dia rebound, harusnya sih naik ke atas 570 memang sudah buy ya. Jadi misalnya Pak Sunar ini kan turun di bawah 570 ya untuk sesi 1 ya, pasang aja stop lossnya di ini ya. Di dua level ya, pasang di 535 dan 520. Bagi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di sana. Kalau yang bagi yang belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy? Kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Kita sistem nyicil aja ya. Pasang stop lossnya di 535 dan 520. Itu bagi yang belum punya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 570, tambah lagi ya. Average up istilahnya. Naik lagi ke atas 600, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price terdekatnya 625an kurang lebih ya. Tapi garis-garis saya adalah 620 ya. Jadi ikutin aja garis sebelumnya 620. Saya nggak geser-geser lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 620, target price berikutnya adalah 665 dan 690 ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan. Kalau dia berhasil naik ke atas 720, kemungkinan besar dia bisa mencapai target sekitar 800 sampai dengan 840 ya. Itu untuk BBYB ya. Kalau kita perhatikan patternnya di sini ya, selama dia bertahan di atasnya ini ya 520 ya, peluangnya dia masih cukup bagus untuk rebound kembali ya, breakout ke atas 690 ke atas ya. Ya mudah-mudahan aja. Memang hari ini masih belum yakin 100% dia bakalan rebound ya, karena masih berada di bawahnya 570. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja. Oke, berikutnya untuk TFAS ya, TFAS ya. Ini sepertinya belum pernah saya bahas ya. Jadi kenapa kok naik terus naik lagi? Sebentar saya lihat dulu. Selama ini sih masih belum ada berita apa ya, right issue belum ada sih. Terakhir cuma akuisisi aja ya untuk Telefast ya. Telefast Indonesia ya. Jadi nggak tahu kenapa naik, apakah ada aksi korporasi pembelian atau akan naik isu dan sebagainya ya. Tapi di sini saya cek dulu ya sebentar. Memang di sini nggak ada aktivitas sebelumnya ya, hanya di awal-awal Juli aja ya. Menurut saya sih kalau sudah punya ya pasang aja. Trailing stopnya saya gambarkan dulu ya di 4.700 ya, 4.700. Jadi kalau turun di banyak 4.700 lebih baik sih jual dulu sebagian. Kemudian kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, kalau 4240 terlalu jauh ya, 4460 ya.
Jadi pasang stop lossnya di 4.700 dan 4460 ya. Kira-kira Pak Sunar ini kalau naik terus naiknya sampai kapan gitu ya? Memang dari chartnya dia agak seram ya. Tiba-tiba dia di sini ya, volumenya tinggi kemudian tiba-tiba hilang ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sih menurut saya sih khusus berani yang khusus bagi yang berani buy high sell higher ya, yang berani menanggung resiko. Kalau berani ya kalau naik lagi ke atas 5.000 ya boleh buy ya bagi yang belum punya. Maka target price berikutnya adalah 5.500 dan 6.000 ya, saya kasih ya. Belinya bertahap aja ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 5.100 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi setiap kelipatan 100 saja kalau mau average up ya. 5.100 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 5.200 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Tifas ya, Telefast ya, Indonesia. Jadi kalau yang ragu-ragu sebaiknya sih hindari dulu ya. Memang saya juga kurang pas juga kalau mau beli ini ya. Banyak bertahap aja lah ya. Siapa tahu dia masih bisa naik lagi ya. Kita nggak akan tahu lagi apakah dia naik lagi atau enggak. Tapi pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang saya berikan aja ya. Jadi ikutin aja 5.100. Kemudian berikutnya 5.200 ya, tambah lagi ya. Jadi banyak bertahap aja. Dan terlalu banyak sambil pasang stop lossnya di 4.700 dan 4.460 untuk Tifas ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham hari ini BNBA ya. Jadi dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1.650 kurang lebih ya. Di sini swing high-nya di 1.660. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 1.440 dan 1.365 ya. Intinya dia selama berada di atas 1.520 masih cukup bagus ya. Jadi sudah saya sarankan buy sebelumnya ya, 1.520 tambah lagi ya. Kalau yang belum buy pasang, mau buy sekarang boleh nggak pasang? Boleh saja, asalkan pasang stop lossnya di 3 level ya, 1.520, 1.440 dan 1.365. Itu kalau yang mau buy sekarang. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia memang kecenderungan masih sideways ya di sini ya, belum berhasil breakout ke atas 1.650 ya. Di sini swing hanya 1.660. Jadi nanti kalau dia naik lagi ke atas 1.650 tambah lagi, naik lagi ke atas 1.750 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1880, 2020 dan 2170 ya. Itu untuk BNBA ya. Jadi ini dari mana Pak Suntar garis-garisnya? Dari ini ya. Saya ambil dari jauh ke belakang ini ya. Ini dari swing high-nya tanggal 7 April 2021 ya. Sini levelnya 1650. Kemudian berikutnya lagi di sini 1750 ya, di atasnya ini ya. Kurang lebih ketika dia low-nya tanggal 30 Maret ya. Memang di sini dia sebelumnya entah kenapa naik tinggi ya, saya nggak cek ya apakah ada aksi korporasi atau sebagainya. Nanti silakan dicek ulang ya. Kemudian dia average gap down ya, gap down berhari-hari, rebound naik turun terus sampai kemudian sideways, ini rebound sideways ya. Ada kemungkinan kalau dia berhasil breakout ke atas 1650 ya, ada kemungkinan dia mencapai target sekitar Fibonacci retracement 8,2%, sekitar 2170-an ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih berusaha masih berhasil naik ke atas 2170 ya. Nah, itu untuk BNBA. Kemudian berikutnya untuk Yellow ya. Yellow Integra yang sudah punya pasang aja trailing stop di 250 ya. Sejauh ini trennya masih cukup bagus. Jadi pasang aja trailing stopnya di 250 untuk Yellow ya. Target price berikutnya terdekatnya di 300 ya. Ini juga hati-hati ya, apakah ada aksi korporasi, right issue, saham repo, ataukah ada penerbitan warrant dan sebagainya, silahkan cek sendiri ya. Di sini saya hanya fokus analisa teknikalnya. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya 250 dan saya tambah satu lagi ya untuk pemasangan trailing stop di 234. Yang mau bawa weakness, sebelumnya saya sarankan di area yang saya kotak ini nih ya. Saya naikkan lagi sekitar area 181 sampai dengan 199. Itu bagi yang mau buy weakness. Artinya kalau dia koreksi, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 199 baru sampai. Buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 208 tambah lagi, naik lagi ke atas 234 tambah lagi dan seterusnya. Jadi target price terdekatnya di 300. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya Yellow ya. Jadi kalau mau ikutan buy high sell higher silakan. Buy-nya bertahap aja. Pasang stop loss-nya di 250 dan 234 ya. Itu untuk Yellow. Oke, berikutnya untuk BFIN. Dalam minggu ini dia berusaha untuk
naik ke atas 920 ya. Ini resistennya cukup kuat ya 920 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trading stopnya di 855 dan 835. Yang mau buy on weakness tetap sama ya, di area 795 dan 815 ya. Ini sudah saya sarankan. Sebelumnya juga di sini sudah saya sarankan buy on weakness areanya ya. Harusnya yang rajin nonton, mencatat dan buy ini sudah buy di sini ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Boleh saja, asalkan masang stop lossnya di 855 dan 835. Kemudian kalau naik lagi ke atas 900, tambah lagi, naik lagi ke atas 920, tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1020, karena ragu-ragu untuk average up lagi ya, tambah lagi. Karena ada kemungkinan dia mencapai target 1100 ya, itu untuk BFIN ya. Sejauh ini sih dia masih peluang untuk breakout ke atas 1015 ya, di sini swing high-nya ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berhasil naik ke atas 1015 ya. Itu untuk BFIN. Kemudian ESA ya. ESA sudah saya bahas di analisa samarian ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya. Yang sudah punya ya pasang aja trading stopnya di 454 dan 434. Kalau yang sudah kena ya 454 nggak apa-apa ya, santai aja. Yang belum pasang trading stop ya pasang aja di 434 dan 422. Kalau yang mau buy on weakness nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di sekitar 400-an. Artinya kalau dia koreksi di bawah 400, kita tunggu kalau dia naik ke atas 400 barusan buy ya. Setelahnya mantul ya. Naik lagi ke atas 422 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi ikutin garis-garisnya ini. Di sini kita lihat trennya masih cukup bagus ya. Dicek dulu ya kenapa dia naik ya. Setahu saya sih nggak ada berita apa-apa ya. Terakhir hanya karena harga amonia ya kalau nggak salah ya. Ini saya sudah bahas juga di analisa samarian. Di mingguan juga saya singgung juga ya. Jadi kalau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 434 dan 422. Nanti kalau naik lagi ke atas 454 tambah lagi, naik lagi ke atas 474 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dia berhasil naik ke atas 474, target plus berikutnya kurang lebih sekitar Fibonacci extension 261,8% ya. Kita 490 sampai dengan 500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 500, masih bagus nggak Pak Sunar? Masih ya. Target plus berikutnya adalah 525 dan 550 ya. Itu untuk ESA ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan besok ya 28 Juli 2021. Ini part kedua ya. Ada video yang part 1 silahkan ditonton ya. Linknya ada di video description di bawah ini ya. Silahkan dicek ya linknya untuk part 1 kalau belum nonton. Jadi yang baru jangan lupa join, subscribe ya. Kemudian like, jangan lupa juga nyalakan notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Sekian.